Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo Fashionista, welcome to Mix and Match bersama saya Valerie Salsabila. Nah, di Mix and Match kali ini kami akan menghadirkan sebuah tema spesial. Kira-kira temanya apa ya? Let's check this out. Fashionista, busana perempuan terdiri dari berbagai macam gaya. Salah satunya adalah gaya romantik. Gaya romantis dalam fashion adalah gaya berpakaian yang menampilkan kesan manis, kewanitaan, dan anggun. Gaya romantis lahir pada era romantis abad ke-19 ketika seni menekankan keindahan klasik dan intensitas alam. Gaya ini juga lekat dengan bayang-bayang buku dongeng klasik dengan unsur vintage dan gaya hyper feminine. Style satu ini identik dengan warna pink atau warna soft yang romantis. Style ini ingin menunjukkan harapan dan suasana yang romantis. Gaya berpakaian yang satu ini biasanya digemari oleh kaum wanita. Feminine romantic merupakan gaya berbusana yang identik dengan kesan kalem dan manis. Dan tentu saja, biasanya didominasi oleh garis desain yang lembut. Gaya feminine romantic mengusung konsep soft hingga dalam pengaplikasiannya juga banyak menggunakan beragam warna yang lembut. Seperti apa pilihan gaya urban dan edgy pilihan jenama tanah air? Let's find out, Fashionista. Alright Fashionista, itulah tema kita hari ini. Nah, sekarang Valerie akan menemui salah seorang fashion designer ternama tanah air. Langsung aja yuk, ikutin aku. Hai Fashionista, sekarang Valerie sudah bersama Kak Leni Agustin. Halo Kak, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Apa kabar juga? Baik banget dong, karena aku seneng banget nih boleh main-main ke sini. Karena bagus banget nih kan di belakang kita. Nanti kayaknya aku mau lihat-lihat nih. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Nah, Kak Leni sendiri nih di dunia fashion industry ini tuh sudah sejak kapan sih Kak? Udah lama banget. Oh iya? Kamu udah lahir belum ya? Tahun 2001. 2001. Pas banget sih itu pas aku lahir sebenarnya ya. Berarti karir kalian ini udah panjang ya, banget. Wah, lumayan keren panjang, banget. seumur kamu ya. Iya, dan mungkin bisa dijelasin nih sejarah kenapa tuh kalian ini pengen jadi desainer dan apakah ada pendidikan formal untuk menjadi fashion designer seperti sekarang? Iya, aku tuh dari kecil banget suka fashion. Karena kakak-kakakku yang gede-gede itu dandan-dandan. Terus aku juga nari waktu umur nari. umur 8 tahun sampai lulus SD lah. Aku tuh nari, pentas kemana-mana. Nari apa tuh? Nari tradisional? Nari tradisional. Oh, tradisional. Jadi disitulah kayak krius gitu. Ini bajunya bikinnya gimana? Terus suka koleksi-koleksi dari majalah kakak gitu, gambar-gambar fashion. Aku clipping, terus aku bikin baju boneka, bikin sendiri. Oh, yang lucu-lucu iya, gitu ya? Terus aku kayak bikin fashion show-an, pokoknya dari kecil. Terus aku pendidikan modenya dari 3 sekolah mode. Waduh, dari banyak ISWI juga. Fashion Academy, Lasal College Jakarta, sama Bunka School of Fashion. Wah, keren banget tuh untuk teman-teman fashionista nih yang mau jadi desainer juga. Kalian juga harus berdedikasi mungkin sama kayak kalian nih. Karena keren banget nih sekarang. Nah, kalian ini biasanya kan kalau desainer itu mempunyai ciri khasnya nih di desainnya. Kalau kalian ini sendiri apa sih khas dari desainnya? Biasanya khasnya ya dari inspirasinya dari tradisi Indonesia. Terus udah gitu pakai kain-kain Indonesia juga. Dan kalau orang-orang bilang sih desain aku tuh selalu cheerful, colorful, girly. Jadi kalau aku lagi bikin koleksi yang hitam atau putih itu mereka ngira aku kayak lagi kesambet. Lagi kenapa nih? Kok beda nih lagi kenapa kan? Wah, teman-teman media masih nanya, lagi kesambet apa? Inspirasi dari mana nih gitu, tapi keren banget sih. Jadi kebayanya nggak cuman polosan, tapi bisa dibikin modifikasi lebih bagus lagi. Iya, sekarang lebih fokus ke kebaya aja. Kalau dulu selama berkarir nih ya, nggak selalu bikin kebaya, tapi di setiap koleksi aku
selalu menampilkan garis-garis desain kebaya, maksudnya ada gitu ya. Nah baru tahun 2020 tuh aku baru fokus membuat kebaya yang lebih casual. Oh, berarti cocok banget karena kan sekarang tuh juga banyak kan tren-tren kebaya, apalagi anak muda zaman sekarang kan juga pakai kebaya-kebaya dimodifikasi pakai jeans. Nah itu memang cita-citanya. Jadi waktu COVID itu aku merenung kayak kok kebaya jarang dipakai lagi ya sama anak muda. Terus aku iseng lah bikin pemotretan karena diem di butik terus kan, cuman produksi masker waktu itu. Terus aku gabut terus aku ada teman fotografer, ya udah foto-foto aja kebaya yang ada dengan gaya-gaya funky, terus bikin Instagram tuh funky kebaya. Tadinya nggak mau jualan kebaya full, tapi mau menginspirasi anak-anak muda melalui si Instagram funky kebaya itu sambil share-share soal kebaya. Ternyata banyak yang minat. Dari situ aku bikin lah komunitas funky kebaya. Desainer-desainer yang tertarik sama kebaya aku kumpulin. Akhirnya kita sering campaign, sering fashion show. Nah, kalau nggak salah nih kan Kaleni itu adalah ketua dari Indonesia Fashion Chamber. Nah, aku tuh pengen nanya visi misi dari IFC sendiri tuh apa sih, dan mungkin boleh dijelasin biasanya IFC itu ada event-event apa dan tujuannya tuh buat apa? IFC sendiri tentunya dibikin untuk memperkuat industri mode di Indonesia, dan juga kita berniat untuk menjadi salah satu pusat mode muslim di dunia ya. Jadi misinya banyak banget. Jadi selain kita membuat event yang ada event busana muslim, ada 3 event yaitu MUFES, Into MF, Jakarta Muslim Fashion Week, kemudian ada yang untuk untuk yang bukan busana muslim yaitu ada 2 ya, Spotlight yang di Jakarta dan juga Front Row yang kita adakan setiap tahun di Paris. Kemudian ada di 24 cabang itu kita membuat fashion trend di tiap kota, misalnya Jakarta Fashion Trend, Surabaya Fashion Trend, Jogja Fashion Trend dan seterusnya. Gitu. Jadi kita memang memajukan industri mode itu nggak hanya di Jakarta aja tapi di setiap kota yang ada member kita memajukan di situ. Kita berhubungan dengan berbagai stakeholder yang ada di dalam ekosistem fashion, misalnya perajin, terus anak-anak sekolah mode, terus industri-industri tekstil, garment itu pemerintah juga kita semua rangkul dan menjadi satu di situ untuk bersama-sama bekerja untuk memajukan industri mode Indonesia dari hulu ke hilir gitu. Betul, jadi emang tujuannya untuk mengembangkan memperluaskan Indonesia juga. Sekarang kita juga banyak melakukan riset, melakukan penulisan buku ya untuk kurikulum di sekolah SMK. Terus kita juga tentang tradisi kita, tentang industri mode. Jadi kita sudah bergerak juga ke akademisinya supaya IFC ini lengkap banget gitu, bisa menjadi sumber pengetahuan apapun soal mode. Kalau nih aku nanya pendapat kalian ini tentang industri fashion zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Ya sebenarnya kita itu sudah lengkap ya industrinya ya, tinggal bekerja samanya itu diperkuat. Terus ini masih apa ya? Kita itu kan masih kena serbu juga dari produk dari luar yang lebih murah, lebih bagus. Nah itu PR banget ya untuk desainer Indonesia untuk bisa membuat produk yang berkualitas tapi harganya juga bersaing gitu. Juga perlu bantuan juga dari pemerintah untuk semua regulasinya mempermudah kita, misalnya perpajakan atau apa gitu, supaya Indonesia ini juga bisa gitu seperti negara lain, dan kalau bisa menjadi tuan rumahnya itu yang belum kelar. Amin, semoga nanti fashion industri Indonesia lebih maju lagi. Karena pangsa pasar Indonesia besar. Iya, karena sebenarnya tuh anak-anak muda Indonesia sekarang tuh udah kreatif juga kan kalian itu tinggal diperkuat aja. Betul. Nah sekarang nih pertanyaan penutup dari aku, selama kalian ini menjadi fashion designer nih, apa sih challenge atau obstacle yang kalian ini rasain gitu? Ya yang dirasain itu tadi ya, selain kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru terus, tapi juga selalu mengejar kualitas dan harganya yang tuh
ini seharga kebaya saya tuh saya turunin terus supaya bisa menjual lebih luas. Itu PR-nya sih, karena kan kita kerjaan tangannya mahal, semuanya mahal. Jadi itulah yang kendalanya yang coba diselesaikan biar orang-orang tetap kalau mau murah kan diproduksi di luar gitu, misalnya di Cina, tapi kan saya nggak mau, tetap di Indonesia. Nah itu yang jalan sih. Iya, semoga deh fashion industry di Indonesia juga akan lebih maju dan berkembang lagi setelah ini. Nah sekarang nih Valerie tuh pengen banget nih ngeliat koleksi-koleksi dari Kaleni, boleh nggak Kak? Ayo silakan. Oke dengan senang hati. deh, fashionista di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melihat koleksi-koleksi dari Kaleni Agustin. Oke fashionista, sekarang Valerie sudah mau melihat nih koleksi-koleksi dari Kaleni. Nah boleh dijelasin nggak Kaleni, sekarang ini tema koleksinya tuh yang baru tuh apa sih ini? Iya, kemarin yang baru koleksiku judulnya Unpoetry, jadi puisi yang tak yang tak tertulis. Kayak ini ya, romantis Gimana? banget ya. Iya, poetry banget. Unpoetry tapi malah poetry banget. Iya. Boleh dijelasin nggak tuh kenapa sih judulnya kok itu gitu? Iya, karena aku ngambil era romantisme Eropa ya sebenarnya. Di mana saat itu Eropa juga lagi datang ke Indonesia. Orang-orang Eropa yang membawa budaya kebaya putih yang kita sebut sekarang itu kebaya nona atau noni ya. Kalau kebaya noni itu maksudnya kebaya Belanda, kalau kebaya nona itu kebaya yang dipakai orang Ambon. Jadi orang Ambon itu juga sangat terinfluence sama gaya berpakaian orang Eropa pada masa itu. Jadi memang inspirasinya dari situ. Iya, jadi di situ kan. Nah, ini adalah cikal bakal untuk menjadi kebaya encim, kebaya renda itu, kebaya nona itu. Karena waktu itu orang Belanda, perempuan Belanda pakai kebaya renda, kemudian orang-orang Chinese-nya ikut-ikutan, tapi dia memasukkan budayanya sendiri dengan jadi ada ciri colorful khasnya. ya, itu yang akhirnya disebut kebaya encim kita gitu. Nah, ini ngambil era-era itu ya. Oh, jadi ini kenapa nih warna putih semua? Ya karena mereka membawa renda-renda itu dari Eropa Jadi untuk menjadi kebaya dan warnanya putih semua memang. Cuman dia buat batiknya warnanya lebih kebiruan ya. Warna Eropa Belanda. Kalau gitu sekarang aku mau lihat-lihat nih koleksi-koleksi dari ini nih. Aku mau lihat nih detail karena lucu-lucu banget kelihatannya. Coba nih dari ini dulu. Boleh dijelasin? Ya karena romantis aku jadi mengambil bunga-bunga mawar ya. Kayak di kebun-kebun Eropa itu. Terus dengan bustier-bustiernya, dengan kemben-kembennya ya, korset-korsetnya, terus dicampur dengan kebaya rendanya, kebaya nona, kebaya noni. Dan ini di layer gitu ya, bagus banget. Iya, jadi kita emang lebih mengedepankan renda-rendanya ya, tapi ini ada kebaya Kartini. Memang iya bagus banget sih. Iya. Feminim banget. Aduh, betis gitu. Dan ini banyak banget loh. Iya, banyak. Cantik banget kalau kita pakai nih kayaknya. Kayaknya cocok ya buat tahun baruan. Betul. Terus kayak mungkin ngedate kan, atau acara-acara formal lainnya. Betul. Nanti. Nah, ini kan berarti temanya tuh kayak agak feminim, romantis gitu. Menurut kalian ini sendiri nih kalau misalnya tapi kan kalau misalnya kalian itu ciri khasnya yang funky, cheerful gitu. Gimana sih cara kalian itu menerjemahkan tema-tema yang romantik, feminin kayak gini ke dalam fashion khasnya kalian? Iya, dari padu padannya ya. Dari padu padannya kalau kita nanti lihat fashion show-nya, sebenarnya unsur girly-nya Leni Agustin tuh masih kelihatan banget walaupun feminin romantik, tapi nggak yang terlalu anggun gitu. Karena karakter cute-nya itu masih ada. Jadi itu dari mix and match-nya juga dari aksesorisnya. Oh betul sih. Jadi memang walaupun kita feminim tapi bisa dipakai juga bisa lebih dinamis gitu. Iya, bisa dimodifikasi apapun ya gitu kan Mbak. Jadi kita emang gimana kita mix and match-nya aja kali ya. Pakai sepatu boot tapi yang rendah. Terus aksesoris yang 90s gitu kali, keren ya. Oke deh, sekarang Valerie mau minta 3 rekomendasi busana dari Kaleni nih, boleh Kak? Untuk kamu pakai?
Iya, tapi kita lihat dulu setelah Oh, ini. ya, mix and match ya. Iya betul. Oke deh fashionista, setelah ini kita akan melihat 3 rekomendasi busana dari Kaleni. Penasaran kan? Makanya tetap stay tune ya sama kita. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Valerie akan melihat busana rekomendasi dari Leni Agustin. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.